pernah tersinggung kok. Kalau gue ininya gini, kalau gue dulu misalnya gue dikatain orang, dikomentarin orang, dinyinyirin orang, gue balasnya mending dengan roasting, dengan lagu, dengan diss track ini, dengan diss song ya, dengan lagu ngediss, atau dengan roasting berupa kalimat atau mungkin konten-konten di TikTok. Jadi buatnya fun-fun aja. Tapi intinya adalah gue tidak dengan dendam pribadi dengan apa enggak. Video klip ini bikin karya aja, bikin karya. Judulnya Pala Bapak Kau. Kalau judul Pala Bapak Kau-nya itu terinspirasi dari seseorang yang lagi dibully sama netizen. Tapi dibully bukan karena apa, karena kelakuannya sendiri. Dan setiap dia ngebalas netizen, banyak banget dia ngebalasnya dengan pala bapak kau, pala bapak kau. Gitu. Itulah kenapa judul lagu Pala Bapak Kau. Tapi kalau liriknya itu ditujukan untuk orang-orang, bukan hanya satu orang ya, orang-orang yang memiliki sifat yang sama kayak lirik lagunya. Vokalnya diisi oleh, ini lagu yang nulis gue, yang kompos gue, liriknya gue, tapi pas rekaman Yonglex juga bikin lirik di partnya dia, di verse 2-nya. Jadi Yonglex ikut bantu bikin liriknya juga. Terus yang nyanyi ya gue, Yonglex, Dennis, dan Dr. Richard. Liriknya untuk general, untuk orang-orang yang memiliki sifat yang sama kayak lagu itu. Iyalah, karena gini, gue sih orangnya fun aja. Jadi dalam arti kata, gue suka banget menulis lagu yang isinya fenomena yang terjadi. Apalagi fenomena yang ajaib-ajaib, yang fenomena ini lagi meresahkan masyarakat, lagi membuat kegaduhan di masyarakat. Nah, kita buat lagu supaya apa? Buat pengingat. Supaya pengingat kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti yang gue kasih di lagu ini, supaya cepatlah sadar. Unsur rap, unsur nyanyi di lagu ini enak banget. Dan menurut gue ini adalah lagu diss track, lagu ngediss gue yang paling enak ya, paling asik. Gayanya juga bener-bener. Gue kan pertama kan bikin lagu diss tuh Don't Play Play Bosku tahun lalu tuh. Don't Play Play Bosku tuh waktu yang ngediss di Dennis. Ya kan, don't play Bosku, don't play. Nah itu Dennis. Kalau berikutnya kemarin gue bikin Tuti kan, bulan lalu Tuti bareng Dennis. Untuk cerita lagu yang tukang tipu yang bergaya hidup mewah, flexing tapi buat nipu orang. Ya kan? Nah yang sekarang ini, Pala Bapak Kau, tapi menurut gue ini adalah karya gue yang paling asik gitu menurut gue. Dan mungkin pengalaman kali ya, jadi makin jam terbangnya banyak. Jadi kalau nanti ada orang bermasalah, amit-amit ada bermasalah lagi, ya mungkin lagunya lebih bagus lagi. Atau mungkin gue gak mau bermasalah sama orang lagi. Kalau ada orang bermasalah, call me, gue bikinin lagu. Gue gak tahu kenapa ya, kalau gue justru kalau ibaratnya gue lagi disentil-sentil orang, lagi disinggung-singgung orang, lagi dizolimi orang, itu gue buat lagu cepet banget. Kayak Tuti tuh berapa jam jadi loh, Tuti tuh 2 jam 3 jam kelar. Kalau Don't Play Play Bosku, gue berempat sama anak-anak gue bikin liriknya. Tapi kalau yang ini nih, yang lagu ini, itu seharian gue bikin liriknya, gue bikin notasinya seharian juga 2 hari, terus gue suruh temen gue aransemen, hari keempatnya langsung rekaman, terus ya ini buat video klip. Tapi ini nggak secepat yang Tuti ya, Tuti kan bener-bener bikin lagu, aransemen, rekaman, besoknya bikin video klip. Kalau ini lebih nyantai lah. Richard dia ternyata bisa nyanyi dokter, gitu kan. Ternyata dia bisa dan nyanyi, tapi yang agak repot kan Dr. Richard kan bisa nyanyi tapi bisa nggak dia nge-rap? Ternyata nge-rap bisa. Ada kan yang partnya gini, sini gue DPN Lembo biar gaya lo sadis, pergi ke Kopi Joni ketemu Hotman Paris. Nah itu kan cepet kan, sini gue DPN Lembo biar gaya lo sadis, pergi ke Kopi Joni ketemu Hotman Paris. Agak susah awalnya, karena kan itu gitu kan. Tapi ternyata bisa, dan itu nyanyinya berdua Dennis. Dr. Richard sama Dennis yang part itu berdua. Bayangkan, itu kan ternyata cepet sih mereka bisa. Proses belajarnya, pokoknya lagu ini gue kirim sehari sebelum rekaman ke semua, ke Yonglex, ke Dennis. Pertama mungkin kena mental ya, takut kena mental karena banyak diancem. Setiap dapat chat dari dia, dapat SMS dari dia, ketakutan. Dapat telepon itu bukan, kan kalau dapat telepon dari pengacara, wah ada apa nih, kabar gembira apa, mungkin selesai atau apa ya. Ada apa lagi nih? Ada masalah apa nih? Banyak lah, kurang ajar kau, ayo kita perang, saya demen nih yang seperti ini yang punya, ayo kita perang nih kayak gini yang punya nih. Uang kau yang gak seberapa itu, pokoknya aduh banyak banget deh pokoknya. Ngancem mau LP-in, mau dari November loh. Jadi saya putusin itu dari bulan Desember, dari November itu sudah banyak banget ngancem, tapi saya sabar.
Seru ya, karena saya sih happy banget ya sebenarnya. Pertama kan saya pikir sendirian ya, apalagi si abang kan teriak-teriak terus ya, takut saya. Seneng sih rame yang bantuin saya. Sebenarnya bukan ini bukan masalah keroyokan, bukan masalah apa sih. Ternyata banyak orang yang terzolimin. Tadinya kan sebelum saya keluarnya nggak ada yang tahu tuh, nggak ada korban-korban lainnya yang buka suara. Jadi seolah-olah saya kan kayak gitu kan. Tapi dengan banyak orang yang bantu saya, banyak yang buka kayak gitu punya, ternyata banyak banget korbannya, nggak satu, nggak dua, hampir semuanya. Dan juga banyak klien-klien yang masih ada dengan dia nih sekarang nih, masih jadi klien dia yang bayar dengan dia nih, ngontek saya. Kayak gimana caranya putus Dr. Richard? Nanti kalau sudah selesai sidang, Dr. Richard menang, aku ikutin semua jalannya. Kayak gimana caranya? Mereka juga mau putus tapi nggak, ada yang masih takut, ada yang bingung caranya gimana. Saya pikir bukan hanya Uya Kuya, Dennis Farhat ya, tapi semua masyarakat Indonesia saya pikir sih, asal masih waras itu masih bisa ngelihat seharusnya sih, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang teriak-teriak, yang mana yang ngancam. Makanya saya bilang, saya nggak perlu bela diri saya, kalian sendiri aja lihat orangnya kayak gimana. Dan klien-klien lain juga tahu bagaimana. Tanya aja klien-klien yang lain, ada nggak? Gini deh, dari saya buka omongan pertama kali sampai sekarang, cari klien yang kasih testimoni positif untuk dia. Semua kasih testimoni negatif semua. Dia yang mau yang meja hijau, saya kan nggak pernah mau. Oh banget. Dan kemarin kan baru kebuka, nah ini ya makanya fungsinya berteman ya. Saya juga nggak nyangka sih, habis berteman dengan Uya, habis berteman dengan Dennis, habis berteman dengan Farhat. Habis itu saya tahu bahwa beliau bukan pengacara Bapak BG. Tadinya itu saya terwah-wah kan, kita kan pertama kali dia ngechat saya, pertama kali kenalan kan dia kasih tahu profil dia apa, profilnya pengacara BG, jubir Jokowi Ma'ruf kayak gitu kan ya. Kita kan wow kan kenal dengan Bapak Jokowi gitu. Siapa tahu dengan masalah saya beres, masalah Pak BG aja yang sulit bisa beres, apalagi cuma masalah saya yang kecil remeh-temeh ini kan. Tapi ternyata itu semuanya bohong. Ya dibuka oleh Uya kemarin di podcastnya, ternyata dia bukan pengacara BG. Dibuka oleh Dennis, ternyata pada waktu itu dia belum lulus jadi pengacara. Dibuka lagi oleh Dennis, ternyata banyak banget korban yang lain yang sama seperti saya. Bahkan yang setelah saya pun dibilangin akan ku Richard Lee-kan kau. Ngeri banget. Nggak ada. Kalau ngedown karena abangnya iya. Kalau karena netizen, puji Tuhan nggak. Dari Desember kan dia selalu ngatain saya kewajiban nggak dibayar, ngatain ini. Tapi netizen tuh luar biasa loh. Saya nggak keluarin satu kalimat pun, netizen tuh bisa tahu bahwa dia yang bermasalah, bukan saya. Jadi saya nggak perlu belain diri saya sih. Tapi kepalangan waktu dibuka di podcast ya, mau nggak mau saya sharing aja sih apa yang saya rasakan. Sebagai tantenya yang pasti gue support, itu udah pasti. Dan berkali-kali gue selalu bilang, gue selalu support Natalie. Jadi kalau misalnya sampai sejauh mana gue tidak pernah ikut campur. Ingat satu, gue sama Uya nggak pernah ikut campur masalah mereka. Cuman kalau dibilang support ya pasti support. Namanya ponakan dan orang tuanya udah nggak ada, Natalie itu yatim piatu. Jadi yang pasti support. Tapi kalau dibilang gue ikut campur atau bagaimana, gue nggak pernah ikut campur masalah mereka. Gitu. Nggak tahu. Jadi gini. Natalie itu orangnya nggak pernah bicara ngobrolin apa-apa. Anaknya selalu simpen sendiri. Memang dari dulu dia selalu udah cepet dewasanya. Jadi semua permasalahan selalu dia simpen sendiri. Jadi kalau dibilang gue tahu detailnya, yang pasti enggak. Karena gue juga nggak pernah nanya-nanya. Tapi yang namanya saudara, gue selalu bilang sama dia begini aja. Pokoknya gue selalu bilang setiap kali ada masalah atau apapun, satu, sabar. Gue selalu menekankan Natalie, sabar. Tapi bagaimanapun juga kehidupan itu semua dia yang jalanin. Jadi kayaknya yang dia ngejalanin, dia yang tiap hari menjalani. Tapi gue sih cuma selalu kalau dimintain nasihat, kalau dimintain apapun, gue selalu bilang begini, sabar. Nggak pernah gue jelek-jelekin pihak manapun, kayak pihak Natalie atau gimana gue nggak pernah. Cuman intinya kalau setiap kali dia bercerita soal masalah atau bagaimanapun, pasti gue selalu bilangnya sabar. Sebenarnya gini, bukannya mau banyak ngomong, enggak ya, karena kan ini dari kemarin juga ke wartawan selalu datang, selalu ngomong ke aku, dan aku nggak mungkin nggak menghargai kalian, benar kan? Kalau ditanya ya pasti gue tanya sejauh yang gue tahu. Kalau dia ada di mana segala macam gue nggak pernah tahu. Yang pasti kalau ditanya gue tahu ponakan gue ada di mana, gue tahu lah, pasti gue tantenya. Cuman kan bukan hak gue untuk memberitahu siapa-siapa gitu loh. Kan kalau belum dari mulutnya Natalie ya gue nggak bisa ngomong apa-apa.
Untuk masalah Natali itu lebih baik kalian ngobrolin langsung sama Natalinya, karena kan semuanya itu balik lagi karena dia yang mempunyai masalah bukan gue gitu. Jadi kalau kalian bertanya gimana masalahnya atau apa, mendingan langsung tanya ke Natalinya. Cuman kalau ditanya mengenai gue, perasaan gue atau bagaimana, yang pasti gue support. Mau keputusan apapun pasti gue support. Terus kalau ditanya lagi soal gimana menanggapi apa, yang pasti gue selalu bilang sama ponakan gue itu, setiap menghadapi masalah sabar. Itu aja. Dari tantenya nih sebagai support sistemnya dia, gue selalu ada. Dan juga kalau ditanya, Bunda gimana ininya, pokoknya intinya kalau setiap kali ada masalah atau bagaimanapun dengan keponakan gue, nggak hanya Natali, ponakan gue selalu bilang sabar. Setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluar, insya Allah akan ada sisi setiap masalah yang menurut kalian jelek pasti insya Allah akan ada nilai positifnya di situ. Itu selalu gue ngomongin, mau ke adik gue, mau ke kakak gue, mau ke ponakan gue, mau ke sepupu gue, pasti insya Allah gue selalu, kalau ditanya pendapat, insya Allah gue selalu memberikan pendapat yang positif, nggak pernah yang negatif. Kalau untuk ditanya masalah ibu sambung gimana, karena gini, jujur gue tidak pernah merasakan hal itu, karena gue bersama Mas Uya adalah single dan single. Kalau mau ditanyain perasaan ibu sambung atau gimana, mending langsung tanya Natalinya, karena dia yang merasakan, bukan aku, karena aku nggak pernah punya pengalaman apapun gitu. Tanya ya sama Natalinya kayak gini. Pokoknya keberadaan Natali yang pasti gue tahu di mana. Cuman kalau untuk ditanya di mananya itu bukan hak aku, karena yang pasti harus bertanya sama Natalinya atau keluarganya yang bersangkutan. Nah, maksudnya dalam arti kata dari mulut mereka keluar sendiri. Kalau mereka sudah berbicara atau mungkin dari Natalinya bilang ya udah Kak kasih tahu, ya gue kasih tahu gitu. Tapi kalau dia bilang belum bilang apa-apa, ya gue nggak berani ngomong. Tapi yang pasti gue tahu keberadaannya dia. Gue selalu bilang sama Natali itu dalam berumah tangga itu nggak mudah, selalu begitu. Gue bilang dalam gue 19 tahun menikah, 8 tahun aja hidupnya dengan berantem itu udah pasti ada. Cabut-cabut dari rumah, berantem apa segala macam itu pasti ada. Sedangkan dia baru 2 tahun menikah. Jadi kalau gue bilang mengenai apa sifat apa suaminya segala macam, gue nggak tahu karena Natali nggak pernah cerita. Kalau mau tahu tanyakan sama orang yang bersangkutan. Gini, kalau untuk masalah yang pertama waktu itu kan memang sudah jelas dia karena dia lagi hamil hormonnya. Tapi kalau untuk dia kabur atau segala macam, alhamdulillah gini. Aku kalau nasihatin sepupuku gini, kalau perempuan berantem sama suami lebih baik perempuannya jangan keluar dari rumah, itu selalu. Tapi kalau untuk masalahnya detail dia bisa, maksudnya kenapa-kenapanya langsung tanyain aja sama Natalinya. Jadi karena jujur aku nggak punya hak untuk berbicara panjang lebar soal Natali, karena Natalinya juga kan belum berbicara panjang gitu. Jadi gue sebagai tantenya nggak ada hak untuk gue ngomongin kemana-mana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.